Hidayatul Septiana dengan NIM 2141100402178 dari kelas 3 PAIA. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nur Halim SPDI. Di sini saya akan menjawab 3 soal pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan mengenai sumber belajar sebagai media pembelajaran beserta contoh pengaplikasiannya. Nah, yang pertama adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sumber, baik berupa data, orang, maupun wujud tertentu yang digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi utama dari sumber belajar itu sendiri adalah untuk mempermudah kegiatan pembelajaran serta meningkatkan kinerja dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara dalam rangka proses interaksi antara guru dengan murid, dengan catatan media pembelajaran tersebut dapat mempermudah atau mengefektifkan proses pembelajaran. Contohnya adalah televisi, video, dan lain sebagainya. Kemudian sumber belajar sebagai media pembelajaran itu dapat diartikan bahwasanya sumber dan media itu dibuat terlebih dahulu dengan pembuatannya dan pemanfaatannya itu harus disesuaikan dan disatukan dengan sistem pembelajaran agar nantinya dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang terstruktur dan terarah tujuan. Kemudian contoh pengaplikasiannya yaitu dapat diterapkan pada televisi, kemudian perpustakaan, dan dapat diterapkan pada lingkungan. Contohnya yaitu seorang guru mengajak siswanya untuk mengamati sebuah monumen bersejarah yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu macam-macam sumber belajar menurut buku Ani Cahyadi. Nah, dijelaskan bahwa terdapat 6 macam sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan, yang merupakan segala sesuatu yang disampaikan. Contohnya yaitu cerita rakyat. Nah, yang kedua yaitu orang. Nah, di sini peserta didik itu dijadikan sebagai subjeknya. Yang termasuk orang di sini dapat berupa tokoh masyarakat, kemudian kepala sekolah. Yang ketiga yaitu bahan dan program. Yang termasuk dalam bahan dan program ini merupakan semua yang perangkat lunak atau software. Yang contohnya adalah modul pembelajaran, buku paket, dan buku pembelajaran lainnya. Kemudian yang keempat yaitu alat. Yang merupakan alat di sini merupakan semua perangkat keras atau hardware. Contohnya adalah multimedia, film, dan proyektor. Kemudian yang kelima yaitu metode atau teknik yang digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, contohnya adalah ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, serta praktikum. Yang keenam atau yang terakhir adalah latar atau keadaan, yang merupakan suatu tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Contohnya yaitu keadaan lingkungan sekitar dan di perpustakaan serta di laboratorium. Kemudian soal yang ketiga yaitu jika sebagai guru di sekolah, kemudian di sekolah tersebut terdapat berbagai macam sumber belajar. Nah, bagaimana caranya agar bisa memilih sumber belajar yang tepat yang akan diterapkan dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu seorang pendidik atau guru harus memahami materi yang akan disampaikan dan harus mengetahui tujuan
tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua yaitu sesuatu yang akan disampaikan harus sesuai dengan sumber belajar yang digunakan. Kemudian dalam menentukan sumber belajar, seorang pendidik harus mengetahui setiap karakter peserta didiknya. Bisa diambil yang paling mayoritasnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran guru sebagai pendidik itu harus selalu memotivasi para siswanya agar selalu bisa berinteraksi dengan sumber belajar yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya, peran guru juga sebagai fasilitator untuk memfasilitasi semua peserta didiknya agar nyaman saat pembelajaran. Nah, melalui sumber belajar sebagai media pembelajaran, setiap peserta didik harus berinteraksi secara aktif agar bisa mampu mengeluarkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu masing-masing. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.